mengenai prinsip-prinsip retribusi. Hanya sebentar saja. Saya harap setelah itu kita bisa interaktif melakukan tanya jawab kendala ataupun permasalahan yang ada di Pemda Bapak Ibu kaitan mengenai retribusi Bapak Ibu ya. Baik, izinkan saya share sedikit paparan Bapak Ibu. Nah, ya. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya di sini mencoba mengulang kembali atau merimain kembali apa itu prinsip-prinsip retribusi daerah ya Bapak Ibu ya, yang selama ini kita kenal dan kita baca dari Undang-Undang 28. Hanya saja terkadang kita sering mengabaikan ya Bapak Ibu. Dengan tarif inilah kita harus melihat ini seperti itu semestinya ya. Baik, saya mencoba melihat kembali apa itu retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin. Jadi ada dua Bapak Ibu ya, atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ya Pak ya. Lalu selanjutnya, kita juga udah ketahui bersama, retribusi kita golongkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Sekilas tampak sama, Pak. Sekilas tampak sama di 3 kategori ini sekilas tampak sama. Namun, pada prinsipnya adalah berbeda. Jasa umum itu adalah hal-hal yang sifatnya memberikan pelayanan gitu ya, yang sifatnya dalam rangka kepentingan umum. Jasa usaha beda lagi, perizinan tertentu beda lagi. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita mencoba melihat nanti prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Jadi Bapak Ibu, yang namanya retribusi karena sifatnya adalah pungutan atas layanan, baik itu jasa maupun perizinan tertentu, maka perlu kita memperhatikan yang namanya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan. Di sini di pasal 152 Undang-Undang 28, Bapak Ibu ya, saya coba ingatkan Bapak Ibu kembali, ada yang disebut dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum, gitu ya. Ini jasa umum ya Bapak Ibu ya, saya baca dulu. Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan. Yang pertama. Yang kedua, kemampuan masyarakat. Yang ketiga, aspek keadilan. Dan yang keempat adalah efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Ini gitu ya. Jadi sekilas tampak sama Bapak Ibu ya, ada jasa umum, jasa usaha, ada perizinan tertentu. Sekilas tampak sama ketika dalam menetapkan tarif. Tetapi ada hal-hal prinsip yang harus dipedomani. Nah, kita coba baca di ayat 3-nya. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Maka, untuk retribusi jasa umum, Bapak Ibu, ditujukan dalam rangka menutup sebagian dari biaya-biaya pelayanan kesehatan, biaya-biaya pelayanan persampahan, biaya-biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Jadi hanya sebagian, Bapak Ibu ya. Maka ketika Bapak Ibu nanti menyusun RKA pendapatan dan RKA belanja sekaligus, perlu sekali diperhatikan
posisi keseimbangan antara hasil penerimaan retribusi kesehatan, misalkan dengan hasil biaya dari sisi pelayanan kesehatannya. Nah, kalau retribusi jasa umum memang oleh Undang-Undang 28 diizinkan hanya menutup sebagian biaya. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang sifatnya pelayanan dan berdampak kepada kepentingan umum memang itu ditujukan untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan urusannya Bapak Ibu ya, maka memang diperkenankan hanya menutup sebagian biaya saja. Artinya tidak boleh memungut full begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu pasal 152 terkait retribusi jasa umum. Beda halnya dengan retribusi jasa usaha Bapak Ibu. Ya, saya baca saja. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan. Kita garis bawahi untuk memperoleh keuntungan yang layak. Sangat jauh berbeda dengan jasa umum. Jasa umum justru diperkenankan hanya untuk menutup sebagian biaya. Sementara untuk retribusi jasa usaha, di sini dikatakan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak. Nah, Bapak Ibu boleh petakan jenis-jenis retribusi jasa usaha yang sudah Bapak Ibu pungut di Pemdanya Bapak Ibu masing-masing. Apakah betul ya? Apakah betul tarif itu ditujukan untuk gitu ya, untuk memperoleh keuntungan yang layak? Gampang sekali melihatnya Pak ya. Kita bandingkan saja nanti APBD-nya Bapak Ibu. Apakah penerimaan yang ditarget dengan belanja dalam rangka mendanai pelayanan retribusi ini, apakah lebih besar pendapatannya atau belanjanya? Seharusnya lebih besar pendapatan. Kalau itu retribusi jasa usaha. Karena tujuannya adalah keuntungan. Kalau sisi pendapatannya lebih rendah dibanding sisi belanjanya, maka itu namanya tidak mencari keuntungan. Itu namanya rugi. Sementara prinsip dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha adalah, saya ulangi lagi, kita garis bawahi untuk memperoleh keuntungan yang layak. Kenapa kita perlu garis bawahi di sini Bapak Ibu? Supaya kita bisa bedakan apa itu retribusi jasa umum, apa itu retribusi jasa usaha. Di mana kita bisa mencari sumber-sumber PAD dalam rangka meningkatkan PAD. Jangan Bapak Ibu meningkatkan PAD dari retribusi jasa umum. Sudah jelas-jelas Undang-Undang 28 katakan hanya menutup sebagian. Pasti tekor, Pak. Dari sisi manajemen kas pasti tekor, Pak. Belanjanya 100 juta, pendapatannya hanya 70 juta. Pasti tekor, Pak. Tidak ada unsur peningkatan PAD di sini. Walaupun ada artinya pertumbuhan realisasi saja yang ada ya, tapi tidak boleh memikirkan keuntungan di sini di jasa umum. Tapi kalau di jasa usaha memang Bapak Ibu wajib memikirkan keuntungan yang layak. Tentu keuntungan yang layak di sini adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Kenapa saya katakan di sini harga pasar? Bukan saya. Kenapa Undang-Undang 28 mengatakan berorientasi pada harga pasar? Karena sejatinya layanan-layanan yang sempat dikategorikan ke retribusi jasa usaha pada prinsipnya bisa juga disediakan oleh swasta. Maka ketika disediakan oleh swasta, Pemda juga menyediakan. Kalau Pemda meletakkan harga terlalu tinggi, tentu Bapak Ibu, namanya masyarakat memilih yang lebih murah. Tentu akan beralih ke layanan yang disediakan oleh swasta. Maka dari itu, Bapak Ibu harus melirik sedikit gitu ya, tarif-tarif yang disediakan oleh swasta, gitu ya. Contoh paling simpel itu kolam renang gitu ya Bapak Ibu ya. Swasta juga menyediakan kolam renang, Pemda juga bisa menyediakan kolam renang gitu ya. Sama-sama memungut sebuah bayaran gitu ya. Tapi kenapa bayaran di swasta lebih ramai gitu ya? Apakah lebih murah, di Pemdanya lebih mahal, atau mungkin layanannya yang memang lebih baik di swasta, di Pemdanya tidak gitu ya. Itu contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya adalah melirik atau berorientasi pada harga pasar.
Itu jasa umum dan jasa usaha. Beda lagi dengan perizinan tertentu, Bapak Ibu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Jadi boleh menutup sebagian, boleh menutup seluruh biaya. Bapak Ibu ya, boleh menutup sebagian atau seluruh biaya. Kalau kita melihat di definisi Undang-Undang 28, Bapak Ibu ya, yang dimaksud perizinan tertentu ini dalam kata-kata tujuannya adalah pengendalian dan pengawasan. Dalam hal pengaturan ya Bapak Ibu ya, lebih ditujukan ke sana. Dari sisi tarif, boleh menutup sebagian, boleh menutup seluruh biaya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini biaya itu, nah kebetulan sudah ditentukan, ini beda dengan retribusi jasa umum, beda dengan retribusi jasa usaha, khusus retribusi perizinan, di sini sudah disediakan komponen penghitung di dalam menetapkan tarif. Ada apa saja? Penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaannya, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Nah, ini dihitung semua ya Bapak Ibu ya, inilah biaya untuk mewujudkan sebuah layanan perizinan tertentu. Itulah menjadi dasar nanti penetapan tarif. Jadi beda-beda ya Bapak Ibu ya, jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu Bapak Ibu ya. Nah, oke, di sini ada tata cara penghitungan retribusi Bapak Ibu ya. Tentu tadi saya sudah sampaikan bahwa didasarkan terhadap kos. Kita titik konsentrasinya di angka 4 Bapak Ibu ya, di ayat 4. Pasal 151 ayat 4. Bahwa rumus yang digunakan Bapak Ibu di dalam menetapkan tarif harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa. Ya, dalam menyelenggarakan jasa. Saya ulangi, harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemda dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Gitu ya, itu tata cara penghitungan retribusi. Lalu kita bisa lihat di ayat 5 dan ayat 6-nya, boleh bentuknya rupiah, boleh bentuknya persentase. Lalu di ayat 6-nya, boleh ditentukan seragam, boleh juga ditentukan bervariasi. Itu tergantung Bapak Ibu bagaimana mengatur struktur tarif retribusi. Nah, lalu kemudian karena kita ini retribusi sifatnya adalah take and give, ada layanan, ada bayaran. Maka di Undang-Undang 28 pasal 161 saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ini juga sudah saya masukkan di Permendagri Pedoman APBD 2021 bahwa pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Artinya apa? Tadi saya katakan bahwa ketika menghitung tarif, lihatlah kos biayanya, kos biaya layanannya. Lalu kemudian setelah penerimaan pendapatan itu Bapak Ibu terima, maka gunakan atau kembalikan lagi untuk layanan dimaksud. Jadi memang sifatnya adalah siklus ya Bapak Ibu ya kalau retribusi ini. Jadi kalau pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum digunakan untuk apa? Bukan untuk perjalanan biasa, tetapi untuk parkir itu lagi mungkin membayar tenaga juru parkirnya, membelikan seragam juru parkirnya, mungkin membuat marka jalan, membuat apa patokan-patokan parkir dan lain sebagainya. Jadi kembali ke sana Bapak Ibu ya. Kalau retribusi pelayanan apa misalkan lagi kesehatan gitu ya, ditujukan untuk apa? Mungkin beli alat kesehatannya, mungkin untuk membeli alat kebersihannya dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi kepada dalam rangka mengoptimalkan layanan dimaksud seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang tidak kalah penting yang perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu ya, karena retribusi ini memperhatikan biaya layanan, lalu biaya layanan ini juga nanti akan ditutupi dari hasil retribusi, maka khusus retribusi penting sekali untuk meninjau kembali
paling lama 3 tahun. Ya, penting sekali Bapak Ibu meninjau. Kenapa? Kenapa begini Bapak Ibu? Karena itu tadi ada keseimbangan antara sisi pendapatan dan sisi belanja. Saya pernah menemukan retribusi tentang penyediaan dan penyedotan kaktus ya, sedot toilet itu loh Pak. Nah, harganya hanya 50.000 karena perdanya berkata demikian, 50.000 tahun 2010. Hari ini kalau sedot toilet WC Bapak Ibu ya, itu pasti harganya bukan 50.000, tetapi mungkin sekitar 300 sampai dengan 500.000. Bapak Ibu bisa hitung biaya bensin, biaya sopir dan lain sebagainya. Tetapi di Perda masih mengatakan 50.000. Tinjau kembali Bapak Ibu, kenapa? Sudah tidak cocok antara target penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka melakukan penyedotan kaktus. Dan itu juga akhirnya menimbulkan kerawanan di dalam pengambilan retribusi secara ilegal. Saya tidak mengatakan mencuri ya, tapi tanda kutip saya katakan itu mencuri. Mencuri sebelum uangnya masuk ke kas desa. Karena perdanya berkata 50.000. Sementara aslinya adalah 300 sampai 400.000, terkadang operator melakukan semacam pembohongan pabrik juga kepada masyarakat. Hari ini tahun 2021, biaya penyedotan kaktus adalah 400.000. Masyarakat bayar pasti bayar Pak, tetapi yang disetorkan hanya 50.000. Disitulah titik krusialnya kenapa pendapatan retribusi selalu kecil, ya, selalu kecil karena jarang ditinjau Bapak Ibu ya. Tetapi loss-nya banyak. Banyak loss di sisi operator Bapak Ibu ya. Parkir, loss di parkir. Pasar, loss di juru pasar. Jadi loss-nya itu di operator Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena retribusinya, tarif retribusinya tidak Bapak Ibu tinjau kembali. Dan ini Undang-Undang 28 di pasal 155 sudah diberikan mandat, diberikan kewenangan Bapak Ibu wajib melakukan retribusi. Lalu di ayat 3-nya Bapak Ibu kita perhatikan, penetapan retribusi ditetapkan dengan perkada. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengubah tarif retribusi, cukup dengan perkada saja, sepanjang tidak menambah atau mengurangi objek retribusi. Jadi ini tanpa melalui perda ya Bapak Ibu ya, cukup dengan perkada. Di ayat 2-nya ada, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Bensin sudah mulai mahal Pak. Jadi kalau ngangkut sampah menggunakan gerobak motor, nah itu harus meningkat. Semestinya tarifnya setiap tahun ada peningkatan. Kenapa? Bensin makin mahal, biaya perawatan gerobak motornya makin mahal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Saya berpikir ini hal yang wajar, Bapak Ibu ini sedikit terlupakan karena kita beberapa sedikit terlupakan karena target penerimaan retribusi mungkin didesain oleh bendahara penerimaan gitu ya, sementara belanjanya itu didesain oleh pejabat struktural atau yang membidangi di teknis atau sektor bidang ya. Jadi memang seperti seolah-olah tidak ada hubungan atau tidak ada keterkaitan, seolah-olahnya. Padahal itu sangat berkaitan sekali dari sisi prinsip ya. Ini saya contohkan saja masalah sampah ya Bapak Ibu ya. Contoh saja, saya baca 5 menit saja. Misalkan biaya penanganan sampah. Jadi ada namanya retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita hitung. Tadi saya dikatakan kita lihat biayanya. Biaya penanganan sampah menurut PP 81, saya bacanya PP 81 ini Pak ya. Itu ada biaya kegiatan pengumpulan sampah, ada biaya kegiatan pengolahan sampah di TPS 3R, nanti Bapak tanya saja ke dinas terkaitnya. Lalu ada biaya kegiatan pengolahan sampah TPST, biaya kegiatan pengangkutan sampah, dan biaya kegiatan pemrosesan akhir. Itulah itulah penanganan sampah yang ideal, mulai dari mengumpul, mengolah, mengangkut, sampai memproses. Ini yang ideal.
Semua kegiatan ini membutuhkan yang namanya biaya, Bapak Ibu. Ini harus dihitung biayanya. Ketemu biayanya, baru kita menghitung yang namanya tarif retribusi, gitu ya. Contoh, biaya pengumpulan misalkan. Tadi saya katakan ada beberapa ya, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Contoh pengumpulan, Bapak Ibu. Ada pengumpulan dengan gerobak, ada pengumpulan dengan pick up. Misalkan, pengumpulan dengan gerobak. Kita hitung nih biaya operasi dan pemeliharaan dan biaya investasi gerobaknya. Oke lah, investasi gerobaknya beli sekali gitu ya. Sekali nanti dibagi, misalnya umur ekonomisnya 5 tahun, dibagi 5 untuk tiap tahunnya. Tapi untuk biaya operasi dan pemeliharaan, kita perlu pikirkan biaya operatornya yang mengambil sampah dengan gerobak itu, Pak. Lalu biaya pemeliharaan gerobaknya. Lalu biaya alat perlengkapan dirinya, baju tukang sampahnya. Itu perlu dihitung, Pak. Nah, hitungan inilah nanti menjadi biaya pengumpulan sampah dengan gerobak. Lalu ada lagi misalkan pengumpulan sampah dengan pick up. Apa yang perlu kita hitung? Sama apa? Biaya operasi dan pemeliharaan dan biaya investasi. Untuk biaya operasi dan pemeliharaannya, karena ini pick up sedikit banyak misalnya, kita perlu hitung biaya operator sudah pasti, tukang sampahnya, Pak ya, sopirnya barangkali. Saya 3 orang gitu ya, ada sopirnya, tukang sampahnya gitu ya. Lalu kemudian biaya pemeliharaan pick up-nya sendiri. Kita ambil misalnya 5% dari apa gitu ya, 5% dari harga pick up-nya. Lalu jangan lupa biaya bahan bakar. Biaya pajak tahunannya, biaya kirnya, dan tidak lupa biaya APD operasi. Ini dihitung semua, Pak. Baru kita kemudian menghitung tarif, Bapak Ibu. Kalau sudah ketemu biaya pengumpulan berapa, biaya pengolahan berapa, biaya pengangkutan berapa, pemrosesan akhir berapa, ketemu angka, baru kita kemudian berpikir hasil penerimaan retribusi. Ya, baru kita pikirkan. Bapak Ibu bisa menghitung wajib retribusi yang sudah Bapak Ibu layani selama ini. Dari rumah tangga ada berapa orang, dari pembisnis berapa orang, dari fasilitas masyarakat milik swasta berapa orang, industri berapa orang, atau umum berapa orang. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Hitung jumlah wajib retribusinya. Ada 10.000 orang misalkan. Biaya penanganan sampahnya tadi misalkan 1 miliar gitu misalkan ya. 1 miliar dibagi 10.000, Pak. Artinya bahwa biaya penanganan sampah seharga 1 miliar ini akan ditanggung oleh 10.000 wajib retribusi. Itu tujuannya menutup biaya tadi, Pak. Namun karena ini adalah retribusi jasa umum, dia hanya boleh menutup sebagian ya Bapak Ibu ya, maka perlu dipikirkan. Kalau 1M Bapak Ibu ya, maka berapa yang akan dikenakan atau dibebankan kepada masyarakat, berapa yang akan dibebankan kepada APBD biasa. Biasanya dari 1M cukup bebankan kepada masyarakat 600 juta saja. Maka 600 juta itu dibagi 10.000 wajib retribusi. Segitu, nanti tiap orang akan kena membayar retribusi sampah. Atau Bapak Ibu punya pemikiran lain, tadi saya katakan, tarif bisa seragam, bisa juga variasi. Kalau dibagi 600 juta dibagi 10.000 pasti hasilnya adalah seragam. Dengan asas keadilan, dengan asas kemampuan masyarakat yang saya katakan di awal tadi, Bapak Ibu bisa melakukan perbedaan rumah tangga, bisnis, industri, dan lain sebagainya. Lakukan pembobotan. Mungkin yang dikenakan lebih mahal, bisnis dan industri. Rumah tangga mungkin lebih sedikit. Lakukan pembobotan, Bapak Ibu ya. Mungkin rumah tangga dikenakan berapa, bisnisnya kenakan berapa. Jadi itu ada penghitungannya. Nanti itu sesi khusus ya Bapak Ibu ya. Prinsipnya yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa wajib retribusi berkewajiban untuk menutup biaya layanan. Gitu ya. Maka dari itu hasil dari penerimaan retribusi harus dikembalikan lagi dalam optimalisasi layanan yang bersangkutan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir demikian Bapak Ibu ya pemaparan singkat saya 20 menit kurang lebih. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan ke Bu Rita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Miari atas paparan singkatnya. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Untuk masing-masing langsung dijawab dengan Ibu Miari. Saya Dimulya dari Bapenda Polman, Bu Miari, izin. Silakan. Oke, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miari. Setelah kurang lebih setahun yang lalu kami ada di Kemendagri, Bu Miari, bersama Kepala Badan Pendapatan. Saya Dimulya dari sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan. Terima kasih Bu Miari bahwa momentum Vkon kita hari ini adalah sejalan dengan apa yang kami kondisi existing ini kami sudah lakukan. Hari ini sampai 14 hari ke depan kami dalam rangka penyempurnaan RKPD 2022 sekaligus penyusunan rencana pendapatan kami di 2022. Hari ini sampai 14 hari ke depan kami sementara ini diskusi langsung dengan OPD-OPD pengampuh pendapatan termasuk retribusi. Saya kira beberapa hal yang menarik yang disampaikan Ibu Miari, salah satunya tadi yang paling mendasar adalah idealnya memang angka-angka yang ditargetkan dalam sektor penerimaan retribusi itu dikembalikan sebagai untuk kemudian mendukung biaya operasional. Kami harus akui dan mungkin di kabupaten lain juga kan seperti itu kurang lebih kalau kami di Sulawesi Barat, bahwa memang hari ini kami masih memilah. Kami di Kabupaten Polewali Mandar, Bu, masih terpilah antara belanja operasional untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dengan belanja pendapatan retribusi itu sendiri. Itu yang terjadi di kami, sehingga memang sangat sering terjadi bahwa kebutuhan biaya operasional untuk mendukung penerimaan, mengoptimalkan pendapatan di sektor retribusi itu kadang tidak terpenuhi, Bu. Ini karena memang kami di daerah masih memandang bahwa terpisah antara penganggarannya dengan penerimaannya. Nah, saya kira memang perlu kami mendapat dukungan dalam bentuk kebijakan mungkin dari pusat, sehingga memang di konteks perencanaan dan penganggaran ini, kami Badan Pendapatan punya sedikit ruang untuk memastikan bahwa apa yang menjadi target pendapatan itu sejalan dengan target realisasi penerimaannya. Ini yang kami mohon dukungan dari Kementerian, Bu Miari. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami di Kabupaten Polewali Mandar, di salah satu paparan Ibu Miari tadi juga adalah menyampaikan perlunya memang kita melakukan penyesuaian tarif. Alhamdulillah, Bu, kami bergabung 2019, 2020 kemarin kami sudah lakukan penyesuaian terhadap 3 sampai 4 objek retribusi yang kami sesuaikan tarifnya. Bayangkan tarif retribusi terminal, Bu, yang sebelumnya regulasinya ada di 2010, angkanya hari ini masih 500 sebelum kami lakukan penyesuaian tarif. Bayangkan kalau itu tidak kami lakukan. Bayangkan Rp500, Bu. Dan hari ini ya. Rp500. Hari ini kalau kita tidak lakukan, maka uang senilai itu sudah tidak ada di lapangan. Maka angka-angka itu kami sudah lakukan penyesuaian. Termasuk Ibu Miari sebagai tambahan informasi kepada kita semua, bahwa dalam rangka meminimalisir potensi loss pendapatan, terutama di sektor retribusi, kami sudah melakukan beberapa upaya. 3 tahun terakhir, di sektor perparkiran secara bertahap, di beberapa titik parkir, di RSUD misalnya Bu Miari, kami sudah menerapkan e-parkir. Kami sudah menerapkan e-parkir, termasuk bulan Januari kemarin, kami sudah lelang di salah satu pasar terbesar di Kabupaten Polewali Mandar. Dari target awal yang selama ini jalan, di 2020 ke bawah, angka penerimaannya hanya sejumlah 7 juta, tetapi melalui pendekatan e-parkir, kita sudah ada di angka 27 sampai 30 juta sebulan. Dan kami optimis upaya-upaya ini akan mendukung kami untuk meningkatkan pendapatan penerimaan. Termasuk Bu Miari, sebagai tambahan informasi juga, di retribusi pasar pun loss-nya cukup tinggi. Maka tahun ini kami sementara ini berkomunikasi dengan beberapa perbankan, karena memang alokasi anggaran untuk mendukung itu tidak ada, sehingga kami coba bangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya bank, untuk mendukung kami dalam penerapan di retribusi pasar.
Sehingga angka-angka loss itu yang saya kira potensinya cukup besar di parkir, di pasar, dan sebagainya itu bisa kita minimalisir. Nah, saya kira itu Bu Miari, tanggapan dari Adi Mulia Bapenda Polewali Mandar. Catatan pentingnya kami mohon dukungan kebijakan dari pusat bahwa tahun ini, hari ini kami on proses merencanakan target pendapatan dan duduk bersama dengan Bapeda untuk merencanakan menyusun RKPD 2022. Sekiranya memungkinkan kami mendapat dukungan kebijakan dari pusat, terlepas bahwa itu sudah diatur dalam Undang-Undang 28, tetapi kalau kemudian lahir misalnya dalam bentuk surat edaran atau surat apa oleh pihak kementerian, saya kira itu akan menguatkan kami dalam proses diskusi kami antara Bapeda dan TAPD termasuk DPRD. Saya kira itu Bu Miari harapan kami dari Kabupaten Polewali Mandar. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Mulia dari Polewali Mandar. Baik, Bu Miari mungkin ditanggapi atas pertanyaan dari Bapak Adi Mulia. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Gita, Pak Adi Mulia dari Polewali Mandar nih. Jadi Bapak Ibu, prinsip ya, tadi Undang-Undang 28 sudah mengamanatkan terkait pemanfaatan hasil retribusi. Lalu kemudian kami juga sudah menyisipkan pasal itu di setiap Permendagri tentang pedoman APBD. Ya, masalah surat mungkin sifatnya penegasan ya Bapak Ibu ya. Surat edaran itu sifatnya adalah penegasan sebenarnya. Penegasan yang ada di Undang-Undang 28 dan yang ada di Permendagri 64 2020 tentang pedoman APBD 2021. Tadi saya menarik mendengar Bapak yang sedang membahas RPJMD ya Bapak Ibu ya. Nah, memang Bapak Ibu harus duduk antara Bapeda dengan Bapenda. Nih nomenklaturnya saja mirip-mirip nih Bapak Ibu ya. Bapeda dan Bapenda. Badan Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan Daerah. Jadi ada yang merencanakan belanja, ada yang merencanakan pendapatan. Jadi memang mirip nih bentuknya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sebagai tim TAPD, ketika duduk bersama, penting sekali membaca bab pemanfaatan yang saya sampaikan tadi, dan saya lupa angkanya di Permendagri 64 2020. Bapak Ibu, Bapeda dan Bapenda itu harus selaras ketika membaca bab pemanfaatan itu. Supaya apa? Ketika nanti Badan Perencanaan Daerah, ketika mengasistensi misalnya Dinas Lingkungan Hidup di dalam belanja penanganan sampah, sebenarnya di form matriksnya Renstra ataukah renjanya SKPD itu kan ada yang namanya sumber pendanaan Bapak Ibu. Di RKA juga, RKA SKPD itu juga ada yang namanya sumber pendanaan. Selama ini sumber pendanaan selalu ditulis DAU. Kalau DAK ditulis DAK, atau kalau mau simpel ditulisnya sumber pendanaan PAD, gitu aja. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, di form sumber pendanaan, baik di Renja maupun di RKA, Bapak Ibu Bapenda bisa melakukan stressing di situ, melakukan penekanan, tolong ya, kalau judulnya belanjanya adalah misalnya kegiatan penanganan sampah, seharusnya sumber pendanaan utamanya adalah dari hasil retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Mestinya begitu. Jangan hanya ditulis PAD. Itu harapan saya Bapak Ibu ya. Contoh lain misalkan nanti Bapenda juga di sini. Pembangunan jalan. Selalu yang ditulis adalah DAU dan PAD. Padahal membangun jalan, salah satu sumbernya walaupun tidak banyak Bapak Ibu ya, itu semestinya dari pajak bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang diterima dari provinsi. Jadi maksud saya Bapak Ibu, ketika Bapenda dan Bapeda duduk bersama, tolong pasal itu kita sodorkan gitu ya, bahwa ketika nanti Bapeda menyusun kegiatan SKPD yang jumlahnya mungkin ada 32 urusan, sama nih retribusi juga ada 32 jenis retribusi gitu ya. Saya sudah melihat kemarin di Permendagri 90 yang dimutakhirkan dengan Kepmen 050 itu beberapa kegiatan yang akan dipungut retribusi sudah ada judul kegiatan. Retribusi kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Itu ada kegiatannya Pak. Bapak perhatikan nanti kalau kegiatan itu muncul gitu ya berdasarkan Kepmen 050 di Dinas Perhubungan nanti, perhatikan betul
dari mana sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Jadi setiap kegiatan Bapak Ibu harus cermati. Jadi Bapak Ibu Bapenda sekarang punya tugas tambahan gara-gara ikut bincang sejam ini. Tidak saja melihat target pendapatan, tetapi juga melihat pemanfaatannya kemana dan sumber pendanaan dari setiap kegiatan layanan retribusi itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas tambahan Bapenda dalam rangka menjalankan amanat undang-undang nih Bapak Ibu ya. Kemudian masalah penyesuaian tarif, saya applause buat Poliwali Mandar sudah melakukan penyesuaian tarif Bapak Ibu ya. Bayangkan terminal yang harganya tarifnya Rp500, hari ini duit itu sudah nggak ada. Koin Rp500 pernah Bapak temukan lagi? Tidak, sepertinya tidak ada. Maka kemungkinan besarnya setiap warga, setiap masyarakat akan membayar menggunakan uang 2.000. Maka 500-nya masuk kas Pemda, 1.500-nya masuk ke juru terminal atau operator terminalnya. Enak jadi operator terminal Pak daripada pegawai Bapenda kalau begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian tadi Bapak juga sudah menyampaikan masalah e-parkir ya Bapak, terima kasih. Berarti Bapak sudah melaksanakan yang namanya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang sedang kita gaungkan hari ini. Ya Bapak Ibu ya. Nanti coba saya tinjau juga Bapak Ibu ya Pak memang. Ini lumayan loh Pak, ini 7 juta sampai 27 sampai 30 juta loh ini ya Bapak Ibu ya, peningkatannya berarti lumayan bagus ya Bapak Ibu ya. Artinya e-parkirnya berhasil gitu ya. Terkait surat nanti saya sampaikan ke pimpinan apakah bisa kita memberikan penegasan gitu ya terhadap amanat pasal yang sudah kita atur dalam peraturan perundang-undangan. Saya pikir demikian Bu Gita, saya kembalikan ke Bu Gita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Miari. Untuk selanjutnya mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Kalau belum ada, mungkin saya ya Ibu Miari boleh mengajukan pertanyaan. Baik, Ibu Miari, tadi Ibu sampaikan bahwa untuk dapat dipungut retribusi, layanan wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Namun di beberapa tempat, pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dikerjasamakan dengan masyarakat. Nah, Ibu, apakah ini dibenarkan? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Gita. Suaranya Bu Miari hilang, Mbak. Oke, terima kasih Ibu Gita. Jadi di awal saya sampaikan tadi bahwa retribusi itu dipungut karena apa? Karena ada jasa, layanan jasa gitu ya, yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi memang harus diberikan oleh pemerintah daerah Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh dikerjasamakan. Jadi memang pernah saya dengar khusus untuk retribusi di tepi jalan umum, Bapak Ibu ya, ini dikerjasamakan, mohon maaf, tanda kutip saya katakan kadang-kadang penguasa gitu ya, penguasa jalanan gitu ya, preman-preman yang ada di sana, atau mungkin memang kelompok-kelompok masyarakat yang memang menguasai RT RW yang ada di sana gitu ya. Pada prinsipnya, bolehkah kita menggunakan orang-orang dimaksud? Boleh. Hanya saja tidak boleh dikerjasamakan. Artinya apa? Orang-orang dimaksud kita kasih baju seragam sebagai pemungut parkir atas nama Pemda. Jadi mereka adalah di treatment seperti tenaga kontrak, gitu ya, outsourcing. Gitu. Jadi artinya kita kasih baju seragam mereka, Bapak Ibu ya. Sementara yang berlaku atau berlangsung sampai detik ini beberapa sih ya, tidak banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu memberikan karcis kepada mereka, lalu mereka membayar di depan. Itu yang tidak dibenarkan Bapak Ibu ya. Mereka membayar di depan untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi preman atau kelompok masyarakat atau penguasa wilayah ini membayar sejumlah rupiah kepada Pemda untuk 1 tahun retribusi, ya. Pendapatannya dicatat sekali di awal tahun. Mana ada retribusi parkir tepi jalan umum dicatat di awal.
Namanya retribusi, Bapak Ibu, kasih layanannya dulu, baru ambil uangnya. Ini terbalik, Pak. Kalau retribusi tepi jalan umum yang dikerjasamakan, ini terbalik. Uangnya diambil dulu di awal tahun karena sifatnya kerjasama, baru kemudian layanannya diberikan. Ini tidak memenuhi konsep retribusi, Bapak Ibu. Ini tidak diperkenankan, Bapak Ibu ya. Kalau ada asumsi bahwa mengatakan bahwa dengan kerjasama pendapatannya lebih bagus, gitu ya. Kalau dikerjakan pemerintah sendiri, pendapatannya menjadi lebih rendah, begitu ya. Berarti kalau begitu masyarakat lebih pintar menghitung potensi retribusi parkirnya. Logikanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu di sini dikalahkan oleh masyarakat di dalam teknik penghitungan retribusi parkir, target penghitungan retribusi parkir. Bayangkan Pak ya, seorang kelompok masyarakat, tokoh penguasa wilayah gitu ya, saya katakan di sini misalkan, kok berani gitu ya, untuk satu ruas jalan selama setahun berani membayar kepada pemerintah seharga misalkan 60 juta. Kok berani? Ketika dia berani membayar 60 juta, logika saja sesungguhnya pendapatan yang dia terima adalah lebih atau di atas dari 60 juta. Makanya dia berani, setahun saya bayar 60 juta deh kepada Pemda. Bayarnya di depan lagi Pak, di bulan Januari. Logikanya adalah dia menghitung dengan cermat target potensinya Bapak. Pasti di atas 60 juta, bisa 70, bisa 80 juta. Gitu ya. Nah, berarti di sini Bapak Ibu sudah bisa dianggap apa? Menghilangkan potensi pendapatan. Di sini Bapak Ibu sudah loss nih. Bapak terima cuma 60, padahal potensinya lebih dari 60. Kalau ada alasan lebih mahal membayar biaya operator, maka tambah ruas jalannya, Pak. Gitu ya, hitung dengan cermat pokoknya Bapak Ibu ya. Jadi prinsip Bu Gita tidak diperkenankan untuk dikerjasamakan di dalam memberikan layanan. Saya ulangi Bapak Ibu ya, di dalam memberikan layanan retribusi tidak boleh dikerjasamakan. Kalau memungutnya, tadi dari Poliwali Mandar, memungut pembayarannya itu boleh. Tokopedia boleh lewat Tokopedia, lewat barcode Shopee Pay boleh, lewat GoPay dengan saya punya di handphone saya ini Pak, di handphone saya semua e-commerce saya punya Pak. Shopee Pay, GoPay, Oppo, Link aja, Dana saya punya semua. Kenapa? Supaya saya gampang ketika scan barcode. Nah, di sini posisinya Tokopedia, GoPay, dan lain sebagainya, e-commerce dan fintech itu adalah membantu pembayarannya, bukan memberikan pelayanannya. Kita harus bedakan ya Bapak Ibu ya. Ini agak sedikit berbeda nih cara pandangnya Bapak Ibu ya. Pelayanannya tetap oleh Pemda, pemungut pembayarannya boleh bekerja sama. Itulah yang kita gaungkan hari ini tahun 2021 Pak, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Nanti Bapak Ibu yang ingin belajar ke Poliwali Mandar, bagaimana retribusi parkir yang bisa meningkatkan pendapatan 7 juta menjadi 27 juta, mari kita sama-sama datang ke Poliwali Mandar. Tunggu saya Pak ya di Poliwali Mandar Pak ya, mungkin saya akan datang ke sana. Silakan. Ya, Bu, kami tunggu. Pak, kapan kami, Pak Bupati kami. Baik, terima kasih Bu Miari. Selanjutnya ada dari Pak Zulkifli mau bertanya. Silakan Bapak Zulkifli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Miari dan teman-teman dari Kemendagri. Semoga kabar baiknya Bu. Tetap kuat COVID. Allah amin. Pak Adi Mulya, Poliwali Mandar saya mendukung Pak. Apalagi terkait bahwa penganggaran terkait retribusi daerah, termasuk juga pajak daerah itu dalam APBD, saya sepakat ada penegasan dari pihak Kemendagri. Karena selama ini memang di sumber-sumber anggaran terkait pembiayaan pelaksanaan pemungutan retribusi dan pajak daerah itu kita masih bingung mengambil kemana. Sebenarnya kalau kita mungkin sudah sendiri, kenapa tidak langsung saja dari jenis-jenis retribusi sesuai dengan amanat Undang-Undang 28 dan juga
bagaimana tentang penyusunan APBD. Saya memang selalu melihat bahwa itu ada, tetapi pelaksanaannya menurut saya tidak. Saya sepakat. Nah, terkait retribusi, mungkin di kami ada salah satu kasus yang mungkin bukan kasus ya, ada rencana pemerintah daerah akan mengkerjasamakan salah satu objek retribusi. Nah, kita melihat pada ketentuan tentang pengelolaan aset, ada salah satu ketentuan yang menyatakan bahwa yang tidak bisa dikerjasamakan itu ketika dia objek retribusi. Nah, jadi kita harus menghapus dulu objek retribusinya, kemudian kita melakukan kerjasamanya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah penghapusan objek retribusi itu dilakukan setelah adanya proses pemanfaatan aset? Contohnya misalnya ketika akan digunakan pihak ketiga, kemudian kita melakukan KSP atau yang lainnya, apakah kita mendahulukan prosesnya dulu? Atau kita menghapus objek retribusinya lebih dulu? Mungkin agak kompleks, itu salah satu pertanyaan. Kemudian terkait ketika akan dikerjasamakan dengan pihak lain, atau bukan kerjasamakan, tadi penyampaiannya ketika menggunakan pihak lain untuk membantu kegiatan pemungutan. Ada lagi satu tantangan bahwa ketika kita akan membiayai petugas-petugas tersebut yang jelas bukan berada di ruang lingkup instansi pemerintah. Kita mengenal bahwa Perpres 33 itu hanya 2 yang dikenal, yaitu berdasarkan keputusan kepala daerah atau berdasarkan keputusan sekretaris daerah. Dan sudah jelas berapa besarannya. Dan saya yakin bahwa seluruh pihak lain yang akan melakukan pemungutan pasti akan menolak, karena saya tahu besarannya sangat kecil. Karena sudah ada di standar Perpres 33. Itu kemudian terkait kegiatan APBD. Kegiatan-kegiatan APBD saya mungkin lebih menekankan lagi bahwa saya sepakat dengan Pak Adi Mulya, ada penegasan dari Kemendagri bahwa penganggaran terhadap kegiatan retribusi itu benar-benar dioptimalkan. Karena saya rasa bahwa sebenarnya kalau ketika anggaran-anggaran itu bersumber dari PAD, termasuk pajak retribusi, seharusnya sudah menutupi. Dan mungkin satu lagi, retribusi sampah menurut saya pribadi dia tidak layak lagi berada di jasa usaha atau di jasa umum. Seharusnya dia sudah berada di retribusi jasa usaha. Karena sekarang sampah bukan lagi dilihat sebagai layanan pemerintah. Karena sampah sekarang dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan juga yang bisa dilakukan oleh pihak lain yang dapat mengambil keuntungan. Sementara ketika dia masih masuk di retribusi jasa umum, ketentuan di peraturan bahwa kita hanya untuk menutupi sebagian. Jangan sampai kita mengambil keuntungan dari situ. Sementara persampahan sekarang bukan lagi sebagai layanan pemerintah, tapi juga sudah menjadi salah satu sumber pendapatan. Ya, terima kasih Bu Miari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Miari, mungkin tanggapannya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Gita dan Pak Zulkifli dari Kabupaten Gorontalo, Pak ya. Baik, tadi terkait masalah prosedur sebenarnya ini Pak ya, prosedur antara ketika ingin dikerjasamakan ya, ketika objek retribusi itu ingin dikerjasamakan. Begini Bapak Ibu ya, bagaimanapun kita sebagai aparat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, saya sendiri, kita perlu bergerak dengan berdasarkan regulasi. Jadi dahulukan dulu yang namanya legal standing atau dasar hukum atau payung hukum. Jadi kalau ada sebuah objek gitu ya ingin dicabut dari retribusi, lalu berkeinginan untuk dilakukan dikerjasamakan, maka cabut dulu perda retribusi mengenai objek dimaksud. Jadi lepaskan dulu objek yang akan dikerjasamakan itu dari perda tentang retribusi X gitu ya. Nanti Bapak Ibu ya, biasakan di ketentuan penutup, itu biasakan nanti mungkin bisa diskusikan dengan biro hukumnya, kan supaya nyambung nih, ketika perdanya dicabut, gitu ya, objeknya dicabut dari perda, supaya bisa langsung dikerjasamakan, kan begitu maksudnya nih Pak ya. Maka di ketentuan penutup, bisa disiasati dengan masa pemberlakuan. Kapan masa pemberlakuan itu akan digunakan
gitu ya. Artinya apa? Objek retribusi itu boleh tetap dipungut sampai tanggal berapa? Walaupun perdanya ditetapkan misalnya 30 Maret 2021. Karena proses kerjasamanya masih belum selesai gitu ya, maka di ketentuan penutupnya boleh Bapak Ibu tulis bahwa ketentuan X gitu ya yang Bapak Ibu cabut tadi itu berlaku sejak gitu ya, berlaku sejak 1 Agustus 2021. Nah, ketika Perda Retribusi X sudah mencabut objek tertentu itu, maka per 1 Agustus 2021 tidak boleh lagi dipungut sebagai retribusi. Maka dia dipungut sebagai hasil kerjasama pemanfaatan aset. Maka yang bergerak di proses kerjasama aset itu harus kerja cepat, Pak. Supaya apa? Teng 1 Agustus sudah bisa dipungut melalui kerjasama itu. Jadi siasati seperti itu, Bapak Ibu ya, siasati di dalam ketentuan penutup terkait dengan pemberlakuan perda. Jadi gitu Pak ya, jangan lepas dulu, jangan pungut dulu. Payung hukumnya dulu yang kita benahi Bapak Ibu ya. Sepanjang objek itu masih ada di dalam perda, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu wajib memungutnya sebagai retribusi. Jadi sampai tanggal 31 Juli, nah Bapak Ibu memungut objek itu sebagai retribusi. Nanti 1 Agustus baru sebagai hasil pemanfaatan kerjasama aset. Nah, silakan nanti koordinasi dengan bidang asetnya. Tolong dong dipercepat prosesnya karena kita sudah desain nih di perdanya. Berhentinya objek ini adalah tanggal 31 Juli gitu ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya caranya ya Pak ya. Supaya Bapak Ibu juga berjalan sesuai dengan koridor regulasi gitu ya. Kemudian terkait dengan keterlibatan seseorang, saya katakan seseorang di dalam layanan retribusi. Boleh-boleh saja kita melibatkan seseorang di luar aparat pemerintah di dalam melayani, memberikan layanan retribusi ini. Yang penting tadi saya katakan atas nama Pemda. Bagaimana cara atas nama Pemda itu? Kita membeli mereka, kita menggunakan mereka sebagai apa? Sebagai tenaga kontrak. Tenaga kontrak itu dianggarkan di dalam dokumen perencanaan, dibayar dengan APBD, itu sudah berarti bekerja atas nama Pemda, gitu ya Bapak Ibu. Itu keterlibatan seseorang di dalam pelayanan retribusi. Lalu tadi mungkin saya skip ini Pak ya, retribusi sampah mungkin cocoknya di jasa usaha. Saya tidak bisa berkata banyak Bapak Ibu ya. Yang jelas adanya di retribusi jasa umum saat ini gitu ya. Tetapi bolehlah nanti saya sounding ketika rapat pembahasan revisi Undang-Undang 28 yang saat ini masuk ke dalam revisi yang saat ini masuk ke dalam pembahasan RUU HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi Bapak Ibu, saya informasikan juga di sini sekalian bahwa Undang-Undang 28 revisinya itu sudah menjadi muatan baru di rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi Bapak Ibu, ini masukan bagi saya untuk memindahkan retribusi sampah dari jasa umum ke jasa usaha, itu saya anggap sebagai masukan, saya tidak memberikan tanggapan di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki masukan lain, Bapak Ibu bisa sampaikan ke kami, nanti saya buat linknya saja sebagai masukan saya juga ketika melakukan pembahasan, gitu ya. Saya pikir demikian Bapak Zulkifli dari Kabupaten Gorontalo. Saya kembalikan ke Ibu Gita. Terima kasih. Baik.